Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi atas perkenannya kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara pernyataan para alumni Fakultas yang lintas angkatan Unpad untuk menolak Ganjar Pranowo yang sebelumnya sudah diusung oleh beberapa yang mengataskan nama alumni. Pernyataan alumni lintas fakultas angkatan Unpad tolak Ganjar Pranowo. Terberitakan alumni Unpad mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden 2024. Berita mana berkaitan dengan adanya acara urun rembuk kelompok yang menamakan dirinya alumni Unpad. Urun rembuk tersebut berlanjut dengan deklarasi alumni Unpad Balad Ganjar yang mendukung kader PDIP Ganjar Pranowo sebagai capres pada pemilu 2024. Alumni Unpad lain tentu berkeberatan dengan dibawanya nama institusi untuk mendukung capres tersebut. Menarik alumni dan atribut Unpad ke ranah pertarungan politik praktis adalah suatu kesembronoan yang dapat merusak nama baik Unpad. Ganjar sendiri dinilai sebagai figur yang rentan kritik. Bahwa Ganjar Pranowo memiliki rekam jejak tidak bersih dari dugaan korupsi. Di persidangan PN Tipikor Jakarta, Ganjar sebagai wakil ketua komisi di DPR disebutkan menerima uang suap sebesar 500.000 US dollar. Bahwa Ganjar Pranowo kurang memiliki kepekaan moral sehingga tidak merasa malu untuk mengakui secara terbuka bahwa dirinya hobi menonton film porno. Dalam kaitan keagamaan, berani menyalurkan dana umat ZIS dari BAS untuk membangun perumahan kader-kader PDIP, memanfaatkan dana keagamaan untuk kepentingan politik. Bahwa Ganjar Pranowo adalah figur yang potensial menjadi kepanjangan tangan dari kelompok oligarki, baik penguasa maupun pengusaha. Oligarki telah terbukti menjajah bangsa dan menguras kekayaan negara sekaligus memusuhi demokrasi. Bahwa Ganjar Pranowo nyata-nyata lebih memihak pada pemilik modal dengan menyampingkan kepentingan rakyat. Kasus Wadas adalah bukti pengabaian hak-hak pribumi demi investasi. Bahwa Ganjar Pranowo tidak memiliki, diragukan pula kemampuan untuk memajukan dan menyejahterakan negeri. Terkesan lebih mengedepankan pencitraan ketimbang karya nyata. Bahwa kecil kemungkinan negara di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo itu dapat memenuhi pencapaian tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan status sebagai petugas partai, maka akan terjadi konflik kepentingan yang lebih jauh merusak karakter diri sebagai negarawan. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka kami alumni Unpad dari berbagai fakultas dan angkatan dengan ini menyatakan: pertama, menolak pihak manapun yang membawa nama Unpad dalam mendukung capres untuk pemilu 2024. Kedua, menolak dukungan atas kader PDIP Ganjar Pranowo sebagai calon presiden periode 2024-2029. Penolakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa presiden yang akan datang haruslah figur negarawan yang jujur, bermoral, bereputasi, serta memiliki semangat dan tanggung jawab untuk memajukan bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa
meridhoi dan memudahkan perjuangan kita. Bandung 9 Mei 2023. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Ya, mungkin saya di sini perwakilan dari angkatan yang agak muda lah ya, bukan paling muda tapi agak muda, ingin ikut berkomentar terkait klaim sebagian alumni mengatasnamakan alumni Unpad untuk mendukung salah satu calon presiden ya. Sebetulnya itu sah-sah saja, namun jika itu membawa nama Unpad itu yang mungkin jadi polemik. Nah, saya di sini bersama kawan-kawan ingin menghimbau lah kepada khususnya para senior gitu ya untuk lebih berhati-hati dan lebih bijak lagi, terutama dalam menggunakan nama alumni Unpad, nama institusi rumah kita bersama gitu ya. Nah, tempat kita dulu sama-sama menimba ilmu, jangan sampai digunakan untuk kepentingan tertentu ya, apalagi jika calon yang didukung itu adalah calon yang masih menimbulkan banyak pertanyaan bagi kita ya, terutama kalangan muda yang kita lihat adalah media gitu ya, sosial atau dunia internet, di mana rekam jejaknya masih menurut kami gitu ya masih dipertanyakan gitu. Khususnya kami yang tidak ada di wilayah sana ya, di Jawa Tengah, di Jawa Barat. Mungkin itu saja dari kami kalangan angkatan muda gitu ya, di alumni. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian bagi semuanya, terutama bagi kami sendiri. Misalkan saya Ali Akbar, alumni Pertanian Unpad, secara pribadi mendukung calon A karena A, B, C, D gitu ya. Itu silahkan saja, asal jangan mengatasnamakan secara umum alumni Unpad. Seperti itu menurut saya. Oh iya, baik. Terima kasih Kang Ali. Sama-sama. Baik, kita menginjak kepada acara berikutnya, yaitu sambutan sekaligus juga penyampaian dari pemateri pertama, yaitu Bapak Dr. Mehmet Hakim. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada siang atau sore hari ini kita bisa berkumpul, walaupun di dalam daftar itu ada hampir 70 orang ya, 68. Tapi ini perwakilan-perwakilan yang memang tangguh ya. Saya lihat di sini ada Dokter Tati, ini bukan main ini, Dokter Guntur, ya, kemudian Insinyur Tito, sama siapa rekannya? Pak Kurniawan ya. Dan ini yang orang yang tidak kita duga-duga nih, Profesor Ana Rohana dari peternakan. Alhamdulillah bisa kumpul sini. Kemudian ada pemudi kita nih, Ibu Mulia ya. Jadi ini merupakan perwakilan-perwakilan dari teman-teman yang nggak bisa datang karena memang sebagian ada di Jakarta, sebagian sini mungkin waktunya tidak cocok ya. Nah, saya ingin menyampaikan terima kasih karena telah sengaja datang sini dalam kaitannya dengan pernyataan dari sekelompok alumni Unpad yang mendukung Ganjar Pranowo, dan kata-katanya itu memang alumni Unpad mendukung Ganjar Pranowo. Ini yang agak sulit diterima nih, karena kalau alumni Unpad ini artinya semuanya ya. Nah, kita tidak termasuk di antaranya.
karena kita justru melihat bahwa tokoh Ganjar Pranowo ini rasanya tidak cocok buat menjadikan calon presiden. Kenapa? Nanti Kang Rizal akan menyampaikan ini apa namanya alasan-alasan yang kenapa ya. Nah, tentu kita ingin mendapatkan presiden yang memang betul-betul amanah, yang betul-betul jujur, berprestasi, punya integriti, dan yang pasti bukan petugas partai, harus petugas rakyat. Ini salah satu kunci. Ya, betapa kita sudah merdeka, udah lebih dari 70 tahun, malah sekarang makin terpuruk dalam berdemokrasi ya dibandingkan dulu. Dulu demokrasinya kita hanya dipilih lewat MPR, selesai sudah. Tapi kehidupan kita bernegara rasanya lebih baik dibandingkan sekarang. Dulu rakyat yang punya kedaulatan, sekarang partai. Kalau saya tanya pada teman-teman ini, apa sih jasanya partai terhadap bangsa dan negara ini? Waktu zaman kemerdekaan, kita nggak punya partai. Siapa yang ikut memerdekakan Indonesia? Kan bangsa Indonesia yang umumnya atau paling banyak itu umat Islam, para ulama-ulama. Bahkan panglima tentara pertama itu ulama, Jenderal Sudirman. Waktu itu juga waktu di Surabaya kasus penyerangan sekutu ke sana, Bung Tomo tidak berani membuat pernyataan apapun sebelum ulama dari Cirebon datang. Saya lupa namanya. Setelah ulama itu datang, kira-kira ya, perang antara Indonesia dengan sekutu, dan ternyata orang sekutunya bisa dikalahkan, walaupun kita hanya senjatanya bambu runcing sama apa pistol-pistol yang sekali jedor udah gitu nggak bisa dipakai lagi ya. Betapa begitu ya. Jadi dalam silakan dalam kaitannya dengan sejarah ini, kita harusnya merasa terhina, kita harusnya merasa apa namanya dihinakan kalau presiden kita jadi petugas partai. Apa jadinya nanti? Artinya negara ini milik partai? Enggak lah. Ya, negara ini adalah milik bangsa kita, milik bangsa Indonesia seluruhnya. Seluruh etnis ada di situ, kecuali yang non-PRI. Ya, saya jelasin, non-PRI tidak memiliki bangsa ini, tidak memiliki negara ini. Mereka ada di sini tapi tidak termasuk bangsa Indonesia. Kenapa? Baca sendiri nanti di dalam sejarahnya. Nah, dalam kaitan itu sekali lagi ya, dalam sisa-sisa umur ini ya, kita lihat di sini juga kebanyakan sudah kepala 7 ya. Siapa? Abang kepala 6 ya, kepala 6, kepala 7 ya, yang kepala 3 1-2 orang ya, sini kepala 2 mungkin ada yang terakhir. Itu kita ingin justru yang bersemangat ini adalah anak-anak muda. Nah, dan kita bagaimanapun tidak bisa melepaskan diri dari kesulitan-kesulitan berbangsa dan bernegara ini. Kita tetap ingin merdeka, walaupun sekarang kita sudah dijajah dalam bidang perekonomian, dan kita tidak mau lagi dijajah. Stop. Makanya kita ingin presiden yang betul-betul berani melawan kekuasaan, melawan tirani ini. Ya. Dalam sejarah kita rasanya paling parah waktu-waktu ini dalam rezim ini ya. Saya kira itu dari saya pendek, tapi barangkali mudah-mudahan materinya atau intisarinya dapat dipahami. Demikian, dan mohon maaf kiranya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan akhirnya kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Imin yang sudah memberikan masukannya kepada kita semua. Dan selanjutnya yaitu dari Bapak Profesor Dr.
Herman Susanto yang akan memberikan masukan itu kepada kita. Ya, materi-materinya mudah-mudahan akan bisa kita diskusikan pada acara selanjutnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, mumpung belum terlalu jauh dari Idul Fitri, saya ingin sampaikan selamat Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin sampaikan bahwa ini kehormatan bagi saya untuk duduk di depan, bertemu dengan Bapak-Bapak Ibu sekalian yang sudah saya kenal, sebagian sudah sering bertemu, sebagian lagi baru kenal namanya, tapi yang jelas Bapak-Bapak Ibu yang sangat kritis untuk menyikapi ketidak normalan kondisi kita sekarang ini. Dan saya sampaikan selamat datang Prof. Ana Rohana. Prof. Ana ini teman saya waktu haji dulu, dan kalau di grup WA Unpad itu salah satu yang paling galak. Iya, makanya saya senang kalau beliau dari sini. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin tanya, apakah Bapak Ibu sekalian cinta Unpad? Cinta. Apakah Bapak Ibu sekalian bangga Unpad? Bangga. Oke, baik. Alhamdulillah kita sama-sama punya pemahaman yang sama. Kenapa? Karena baru hari yang lalu ada kabar segelintir orang di Unpad mengatasnamakan alumni Unpad yang menyatakan dukungan kepada salah satu calon presiden pada tahun yang akan datang. Ya. Karena itu saya, waktu Pak Mehmet mengirim saya draft surat undangan, langsung saya ACC untuk nama saya di situ. Karena intinya sama, bahwa kita tidak ingin Unpad itu dibawa-bawa untuk politik praktis seperti ini. Unpad itu terlalu besar, ya. Unpad punya nama yang bisa dibanggakan. Kita punya tokoh-tokoh dari Unpad yang namanya itu bereputasi internasional. Jadi terlalu kecil kalau dipakai untuk distatut namanya untuk mendukung salah satu calon presiden yang akan datang. Apalagi kalau calonnya itu adalah figur yang tidak memiliki reputasi yang membanggakan, memiliki rekam jejak dan hobi yang tidak terpuji, yang terindikasikan dengan kegiatan premanisme dan penindasan rakyat di Jawa Tengah yang terduga ada kaitannya dengan oligarki. Tadi sudah Pak Ahmed singgung. Selanjutnya adalah yang terkait dengan posisinya sebagai petugas partai. Ya. Kalau saja calonnya itu adalah seseorang yang mempunyai prestasi yang membanggakan, yang bisa mengubah ibu kota menjadi tempat yang nyaman, yang bisa berprestasi menyelenggarakan lomba mobil yang berkelas dunia, yang bisa membangun stadion yang berkelas dunia, barangkali kita masih berpikir untuk ikut mendukungnya. Tetapi kalau pendukungnya, kalau profil yang diusung seperti tadi, amit-amit ya Pak Ahmad, saya kira kita jauh dari situ ya, jauh dari situ. Ya. Dan oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kita ingin menetralisir, kita ingin membersihkan nama Unpad. Jangan sampai dicatut untuk kegiatan yang ecek-ecek seperti itu. Dia tidak membanggakan sama sekali tidak membanggakan. Ya, jadi kita tidak ingin dalam forum ini, barangkali nanti akan ada diskusinya. Tidak ingin kita mendukung satu calon presiden, ya, walaupun dalam hati kita sama-sama kita punya nama satu kan yang kita akan dukung nanti. Tetapi dalam kesempatan ini barangkali belum perlu kita membuat tandingan. Oleh karena itu hanya akan merendahkan kita sama seperti mereka. Kita ada di atas mereka. Kita di atas mereka, bahwa kita tidak ingin Unpad dipakai namanya untuk kegiatan mendukung capres seperti ini. Ya. Kemudian barangkali yang lain saya ingin sampaikan bagaimana pertemanan saya dengan Kang Mehmet. Kebetulan saya dengan Pak Mehmet itu satu SMA. Nah ini juga satu mujahid nih. Silakan. Satu SMA 2 dulu, dan bertemunya oleh karena sama-sama waktu itu mendukung pasangan 02, ya, yang sekarang masih ada mendukung tapi lebih banyak yang kecewa, ya.
Jadi kami sama-sama berpengalaman di dalam aksi 212, kemudian Baksos itu dengan gedungnya itu Dokter Guntur dan Dokter Tati dan lain-lain itu. Jadi kami sih bertemu di lapangan dalam kegiatan Baksos. Dulu sangat bersemangat sampai Baksosnya itu dengan biaya sendiri sampai ke Jawa Tengah. Jadi bisa dirasakan, dibayangkan bagaimana perasaan kami ketika jagoan kita itu ternyata sekarang seperti itu. Ya. Mudah-mudahan dengan latar belakang yang sama itu nanti kita akan bersama-sama, bekerjasama, bersinergi untuk membangun negara kita ya, dalam kerangka ma'ruf nahi munkar, dan semoga lah dan insya Allah nanti akan kita saksikan pada saatnya terpilihnya presiden yang seperti yang kita dambakan, suara yang sangat cerdas, yang tenang, yang wawasannya luas, yang adil, yang bukan putra partai. Mudah-mudahan nanti akan sampai ke sana. Cukup sekian, barangkali saya lebih singkat dari Pak Mehmet. Dan kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Herman yang sudah membantu materinya. Kita bahas di masa berikutnya. Selanjutnya akan kita dengar pemaparan dari pemateri ketiga dari Bapak Nindin Isa. Itu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kita panjatkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita hari ini masih bisa berkumpul di ruangan ini, diberi kesehatan lahir batin. Dan pada bapak-bapak yang kami hormati, tentu di sini ada banyak senior-senior saya, paling tidak dari sisi usia. masih bersemangat. Terima kasih sekali. Tentu ada juga yang di bawah saya, bahkan ada yang junior ya, yang memiliki kepedulian terhadap penegakan demokrasi yang lebih baik ya di bumi pertiwi ini. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pembicara dadakan. Jadi saya hadir di sini sama ya dengan bapak-bapak yang duduk di depan ini, sebetulnya ingin mendengarkan permasalahan yang terkait dengan statement teman-teman kita ya, sama-sama yang menyatakan alumni itu yang mendukung Ganjar Pranowo. Tapi tadi saya harus juga memberikan masukan atau mungkin beberapa poin ya terkait dengan permasalahan ini. Kenapa kira-kira kita semua yang hadir di sini harus merespon teman-teman alumni kita lain yang mendukung Ganjar Pranowo. Kira-kira itu. Saya mulai berangkat dari statement mereka aja ya. Garis besarnya bisa saya tangkap bahwa mereka ini adalah sekumpulan ya, sekumpulan lulusan Unpad sama dengan kita juga lintas ya, fakultas dan angkatan. Yang jadi persoalan ada dua yang mereka memulai dengan kata alumni Unpad dan Unpad gitu ya, alumni dan Unpad ya tentu. Prof. Herman tadi sudah membahas tentang Unpadnya itu sendiri. Saya coba juga akan ingin membahas dari sisi alumninya. Sebetulnya alumni ini walaupun mereka menyatakan bahwa kami tidak mengatasnamakan ikatan alumni. Ikatan itu adalah sebuah asosiasi dari para alumni itu, ada pengurusnya. Namun demikian pada bahasa politis, nah ini udah masuk kepada masalah politik soalnya. Dukung-mendukung jelas terkait dengan political praktis. Jadi ketika bicara alumni, automatically adalah dianggap mewakili alumni Unpad. Ini persoalan. Ya, nggak bisa dikatakan bahwa kami ini bukan mewakili ikatan alumni, semua orang tahu. Ya, itu harus ketua ikatan alumni Unpad yang ngomong. Kalau ketua ikatan alumni Unpad yang ngomong, bahkan kita kemarin sudah bincangnya, kita geruduk datangi. Kenapa? Karena alumni, sekua ikatan alumni itu sebetulnya masuk pada jajaran Sivitas Akademika Unpad. Masuk pada jajaran Sivitas Akademika Unpad. Kita mengenal adanya majelis musyawarah, majelis MWA, majelis wali amanah.
Universitas Pajajaran. Di dalamnya ada perwakilan alumni, Pak. Berarti kita tuh sivitas akademika. Kalau Prof. Eren mengatakan jangan sembarangan bawa Unpad, kita juga jangan sembarangan sebetulnya bawa alumni, karena di situ di sivitasnya ada alumni. Dan Unpad kita semua tahu. Lalu mewakili di situ, mewakili teman-teman alumni semua segala gitu kan. Ya, alumni kan ratusan ribu gitu. Dalam hal ini terkait dengan, tentu saja kalau bahasa alumni terkait dengan political practice, ini akan ada konotasi mengatasnamakan seluruh alumni. Kalau cuma kata mengatakan kami ini cuma lulusan gitu, kami kan alumni, lulusan kan alumni. Ya kalau katanya seperti itu benar, tapi ketika dukung mendukung itu akan punya konotasi politis yang itu akan lain ceritanya. Nah tadi sudah dikatakan, mending kalau yang didukung itu yang betul-betul bisa diterima masyarakat banyak. Jawa Barat misal, kalau menurut saya kalau sudah politik praktis, mau itu orangnya baik, benar segala macam, sangat subjektif Pak. Kalau sudah masuk wilayah politik sangat subjektif. Ya, orang suka si A, ya kelakuannya kayak apapun juga ya suka aja. Hak kami itu politik, itu demokrasi. Ya, mau kayak apapun kelakuannya hak kami, ya kita memang hormati. Tapi ketika mengatasnamakan tadi ada Unpadnya segala macam, ya tentu saja ini bereaksi. Inilah sebetulnya untuk teman-teman terutama media bahwa ini adalah ada sebuah kausalitas, sebab akibat. Soalnya kita nggak perlu ngumpul untuk ngomong nggak suka Ganjar lah, Ganjar tuh begini segala macam, nggak perlu. Tapi ada penyebab yang membawa-bawa, ya dimana itu adalah juga rumah kita dulu, ya Unpad itu rumah kita dulu. Enak aja, nggak pernah kok dengan orang itu nggak suka karena begini kan. Nah ini sebuah sebab akibat. Jangan mencari-cari dalih alasan. Ini adalah hak demokrasi untuk memilih seseorang. Nggak bisa begitu. Ini dunia politik praktis, hati-hati. Dan nanti jangan-jangan ke depan juga akan muncul lagi nih. Akan muncul lagi, Bapak Ibu sekalian ya, yang dukung alumni ini dukung si A, si B, itu bisa muncul lagi. Kalau dimulai dengan cara-cara yang menurut saya tidak etis ya, dalam wilayah politik membawa nama-nama seperti Unpad atau apapun juga. Itu saya ingin mengingatkan itu sih sebetulnya yang paling penting ya. Bahwa di sini saya baca dari pernyataan ini mengarah pada siapa Ganjar, yaitu sebagai sebab akibat ya. Ya kalau Pak Mehmet ingin menyatakan gue menolak kalian mendukung itu, harus ada alasan dong, gitu kira-kira. Jadi barangkali ini alasan inilah, ya akibatnya ada alasan ini yang muncul. Yang sebetulnya kalau didengar, dibaca oleh halayak ramai, nggak enak sih sebetulnya, nggak enak. Tapi apa boleh buat? Karena kita harus konsisten dengan kita tidak suka dengan dukungan seperti itu. Kenapa? Karena figurnya yang itu tuh, ya saya nggak suka. Yang sebetulnya apa? Ya inilah. Barangkali nanti Pak Rijal Padiah yang akan memberikan lebih detail ya permasalahannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dalam hal ini tidak ingin dan tidak bermaksud untuk saling bentur-membentur ya, memecah belah gitu ya. Cuma kalau kita juga tidak ada yang bersikap, wah ini akan terus-menerus nih berlangsung dan nanti akan menjadi besar perpecahannya atau gelombang benturannya bisa lebih besar lagi. Dan saya berharap dengan statement ini semua orang ya yang tadinya ingin mendukung si A, alumni anu ya, terlepas dari apa mau Unpad, UTB mau apa dan yang lainnya ya, hentikan sajalah ya. Kalau mau dukung pakai aja lah perhimpunan apa kayak gitu ya. Jangan pakai institusi ikatan alumni kayak begitu ya, orang perorangan. Biasa kan kita juga di Jawa Barat banyak Pak membuat perhimpunan untuk relawan anu ini segala macam banyak. Kenapa tidak membuat sebuah
perhimpunan dalam bentuk relawan pendukung PS, pendukung Ganjar, pendukung ARB. Kenapa nggak begitu? Kenapa mesti pakai nama alumni 4? Ini akan masalah ini yang menurut saya ini yang saya tidak suka, dan ini bisa memecah belah alumni. Itu pemakaiannya. Soal mereka mau dukung si A, si B, si C kayak apa orangnya, dengan latar belakang seperti apa, silahkan, ya kan? Kan orang masing-masing punya penilaian. Saya menilai si A, ya saya karena sama punya visi misi dengan si A, gitu kan? Maaf, ini contoh aja. Kalau saya ini copet, ada calon copet, saya dukung kan? Visi misi saya supaya copet, ada pemimpin calon copet, seneng gitu. Itu haknya. Iya Pak. Saya ingat di Prancis sana ya, dulu ada wakil kalau di DPR itu seorang perempuan, maaf, dan itu mantan pelatih dan mantan PSK ya, dan itu dapat kursi Pak. Kenapa? Ya karena dia punya pendukung. Apa kita mau ngomong apa coba? Ya apa-apa, silakan aja. Haknya mereka untuk dukung. Ya kan sama satu profesi. Barangkali apa-apa, itu haknya. Tapi persoalan tadi jangan mengatasnamakan sebuah institusi yang besar, membawa-bawa nama, ya walaupun tidak mengatasnamakan, membawa-bawa nama. Itu saja sudah sangat tidak etis untuk dunia political praktis seperti ini. Itu sangat tidak etis. Barangkali inilah akibatnya ya. Saya juga sebetulnya tidak ingin nih Pak Mehmet ikut kumpul untuk ada sesuatu yang harus kita sampaikan seperti ini. Nggak perlu dan tidak ingin. Tapi karena saya juga merasa lulusan dari UNPAD dan saya merasa tidak pernah mau dukung Ganjar dan belum siap untuk dukung siapa-siapa, masih menggadang-gadang begitu, tiba-tiba muncul begini ya. Ini risiko ya dari sebuah sebab yang menimbulkan akibat seperti pada siang hari ini kita harus membuat statement yang kesannya memang jadi terpecah belah. Kesannya memang jadi terpecah belah. Tapi tujuannya jangan sampai terpecah belah menjadi sangat melebar kemana-mana gitu maksudnya. Kalau ada orang mengatakan ini adalah statement atau sikap yang menentang dari hak orang, kelompok orang ini, ya, dan itu bagian dari atau itu adalah sebuah pecah belah. Tapi kita akan lakukan pecah belah ini kalau orang mengatakan seperti itu. Kita ingin lokalisir deh dengan cara kita memberikan melokalisir, jangan sampai ini malah tambah kemana-mana. Itu aja maksud tujuannya. Kalau dari saya seperti itu, dan barangkali mudah-mudahan bapak-bapak ibu sekalian, teman-teman juga ada wartawan di sini bisa dipahami. Ya, kita tidak punya tujuan apa-apa dan barangkali sampai sekarang kebanyakan lebih masih menggadang-gadang, apalagi dengan situasi politik seperti ini dan sepatutnya memang tidak mengatasnamakan sebuah institusi, bukan mengatasnamakan, membawa-bawa ya, dan dunia politik praktis membawa-bawa aja itu sudah benar itu loh, itu menimbulkan masalah gitu. Kalau memang di statement mereka saya coba baca tadi ada tegas, kami tidak membawa-bawa ikatan alumni gitu kan, tidak atas nama ikatan alumni, tidak mengatasnamakan ikatan alumni apalagi UNPAD. Ya, tidak mengatasnamakan, tapi membawa-bawa aja sudah jadi permasalahan karena ini wilayah politik. Ini bukan wilayah biasa ya. Kalau seperti Dokter Guntur ya, kemarin dan teman-teman para dokter saya perhatikan juga, kita juga siap ya, di sebuah Biscamp kita dukung semua yang memberi bantuan di Cianjur itu, mengatasnamakan Fakultas Kedokteran UNPAD untuk bantu ini, itu kepentingan masyarakat banyak. Dan itu bukan wilayah politik praktis. Ada masalah Pak. Silahkan berlomba-lomba Pak.
untuk bawa nama Unpad. Tapi ketika wilayah politikal praktis, tidak semua orang suka dengan orang-orang yang dihadirkan menjadi capres. Emangnya semua senang sama Anies? Enggak, Pak. Senang sama PS enggak juga. Apa senang juga sama Ganjar? Apalagi itu enggak. Ya bisa. Kita harus paham itu loh, gitu maksud saya ya. Kita harus bicara juga dunia politik dalam posisi ini. Terima kasih. Demikian mudah-mudahan semua Bapak-bapak, Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian bisa memahami maksud tujuan dari pertemuan siang hari ini. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pemateri terakhir yaitu Bapak Rizal Fadilah SH. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah karim wa hamdulillah. Kalau dokter ini mau nanya sudah belum? Ini mau nanya. Oh, itu mah Air Maulani yang pakai nama apa ya cuma kakak adik nggak pakai. Dr. Ketua Koordinator Lintas Bapak, Ibu, bersama lulusan alumni Unpad yang juga sangat saya hormati. Pertama, ini silaturahim berbasis persaudaraan, dan persaudaraan adalah tonggak dari kekuatan. Uhuwah kiwamul kuwah. Persaudaraan itu tonggak dari kekuatan. Karenanya kita membangun kekuatan pikiran, kekuatan rasa, tapi juga kekuatan sikap berbasis nilai kebenaran, kejujuran, keadilan terhadap apa yang berkembang dalam tugas kewajiban sebagai alumni Unpad berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara. Intinya seperti itu. Yang pertama perlu dikemukakan juga ketika terberitakan ada rundrong di sebuah rumah makan yang mengagendakan akan ada deklarasi alumni Unpad mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu 2024. Itu kita tersentak dan memberi reaksi. Saya sendiri secara pribadi langsung menulis bahwa soal mendukung Ganjar Pranowo silahkan saja, tapi ketika membawa institusi nama Unpad alumni, saya kira itu akan berimplikasi, sehingga dimintakan pakai yang kalimat belakangnya saja lah, balat Ganjar. Saya kira clear bahwa yang bersangkutan alumni Unpad, iya silahkan, tapi jangan memberi predikat alumni Unpad, balap Ganjar, dukung Ganjar Pranowo. Nah, kalau itu ada implikasi, makanya kita bilang jangan pakai itu. Tapi ternyata mungkin bukan hanya satu reaksi, banyak yang memberi masukan seperti itu, terus dijalankan juga. Kemarin hari Ahad ada deklarasi, ya kan? Ternyata tidak peduli deklarasi alumni Unpad balat Ganjar dan dukung Ganjar Pranowo. Nah, maka kalau begitu ya oke, bahasa Pak atau mungkin yang sikap rumah bebek, lu jual gue beli, lu jual gue beli. Kita juga sama-sama alumni Unpad. Nah, kemudian Anda punya hak untuk mendukung misalnya Ganjar Pranowo, yang kami juga punya hak untuk menolak Ganjar Pranowo tanpa harus mengeksplisitkan kita mendukung A, mendukung B, karena yang kita kritisi adalah mendukung gitu, membawa alma mater dan ini pada yang seperti disampaikan mereka ini program juga sehingga poin utama. Nah, karena kita harus beli yang dia jual,
Ya muncul tadi yang disampaikan oleh Kang Didi, apa alasannya kita harus tolak ganja? Nah itu karena kita harus beli. Nah alasan itu poin penting utama. Yang paling utama itu karena kita ini adalah masyarakat demokrasi. Ini membangun kehidupan yang demokratis. Tapi iklim politik kita itu oligarkis. Itu realita politik yang ada sekarang ini adalah kekuasaan sekelompok orang, segelintir orang, namanya oligarki. Nah oligarki ini, gitu kan, di rezim sekarang mau dilanjutkan, dan melanjutnya adalah figur Ganjar Pranowo untuk melanjutkan sistem politik oligarki yang menurut kita melawan konstitusi, melawan ideologi bangsa, gitu. Karena prinsip ada di cover Tempo tanggal 30 April kemarin terakhir itu covernya, judulnya Capres dalam Cengkraman Oligarki. Capres dalam Cengkraman Oligarki, covernya itu judulnya. Dan figur yang ditampilkannya Ganjar Pranowo. Jadi Ganjar Pranowo sedang menaiki tangga, di sebelahnya tangga itu ada Megawati. Kemudian Megawati sedang menuntun banteng gede. Di atas banteng itu duduk Jokowi. Nah, di belakang banteng ada yang ngintip-ngintip. Nah, menurut opini di dalamnya, yang mengintip-ngintip itu oligarki. Jadi oligarki itu kan ditampilkan di 3 figur itu, ada yang menunggangi banteng, gitu kan, Jokowi namanya, yang menuntun banteng, Megawati, dan ada yang sedang menaiki tangga, itu Ganjar Pranowo. Nah yang ngintip ini oligarki, baik oligarki politik maupun oligarki ekonomi, gitu. Jadi betul judulnya Capres dalam Cengkraman Oligarki. Saya kira bacaan kita nggak ada salah bahwa Ganjar Pranowo itu adalah penerus daripada perusahaan demokrasi sebagai esensi konstitusi dan implementasi ideologi, sehingga kita harus tolak. Yang kedua, bahwa kita kan semangat reformasi itu anti KKN. Ketika pertama orde lama terus diganti jadi orde baru, setelah itu diganti lagi jadi orde reformasi. Nah sekarang namanya disorder. Jadi order disorder. Ini adalah rezim tidak ada lagi order, tidak pakai aturan sekarang. Kondisinya di bidang politik, budaya, ekonomi, agama, semuanya gitu. Rusak tatanan ini. Nah kita di bawah penjajahan oligarki. Nah kita ini membersihkan kembali dari apa yang menjadi cirinya korupsi, nepotisme, kolusi, KKN. Kita masih berlaku ketetapan MPR-nya dan ada undang-undangnya yang mengimplementasikannya. Nah, figur Ganjar ini bau-bau. Kenapa saya berani katakan begitu? Kan ada di fakta persidangan PN Tipikor Jakarta, kasus DKTP, di mana saksi Nazaruddin mengatakan bahwa dia memberi suap kepada Ganjar Pranowo. Awalnya tawarannya 150.000 US dollar, tapi nolak katanya. Ganjar ini nolak. Betul nolak kata Pak Hakim, nolak. Lalu bagaimana? Dia maunya Pak Yang Mulia 500.000. 500. Nanti tambahan 25. Oh gitu. 500.000. Lalu bagaimana? Itu yang sudah saksi berikan, ya diberikan, diterima lah Yang Mulia. Bayangkan, itu fakta persidangan namanya. Dan nanti ketika di dakwaannya jaksa masuk.
Jadi masuk dalam dakwaan jaksa, soalnya 50.000 yang diterima oleh Ganjar Pranowo. Jadi ini akan menjadi tuntutan berikut seandainya jadi presiden, seandainya, gitu kan? Atau di dalam prosesnya, atau memang profilnya, bagaimana mau membersihkan korupsi? Kalau memang ada bau-baunya, yang katanya itu belum terbukti, bisa terbukti. Tidak ada bukti, iya, nanti akan ada buktinya. Itu mah proses, karena belum ada penyelidikan, belum ada penyidikan, yang pasti belum dibongkar soal pembuktian. Tuh Pak, gitu. Jadi bagaimana kita mau dukung Ganjar Pranowo? Gitu. Lewat profil seperti ini. Ya tuh, waduh. Tidak. Soal aspek-aspek moralitas. Ya. Bahwa dia senang pornografi, dia senang nonton film porno, itu hak. Silahkan, boleh diganggu. Tapi ketika dia dipublikasikan itu di forum terbuka, lalu dia mempertanyakan apa salahnya? Dia salahnya itu mengkampanyekan, salahnya itu mempublikasikan, dan itu menyangkut hal yang disebut sentuhan moral. Jadi maksudnya gitu kan, itu masuk nanti kualifikasi aksi, pornografi, gitu kan, atau nah, moralitas dalam keagamaan ada catatan juga di situ, gitu kan, yaitu soal keberanian, Pak, keberanian menggunakan dana zakat sebagai gubernur. Dana zakat dipakai untuk membangun rumah kader-kader PDIP. Jadi kalau menurut kita ini agama yang digunakan untuk kepentingan politik. Yang selama ini selalu umat Islam dipojokkan, selalu katanya mengeksploitasi agama, politik identitas. Tetapi yang bersangkutan dengan kewenangannya sebagai gubernur bekerja sama dengan BAS setempat mengalokasikan dana zakat, dana umat untuk mendirikan rumah khusus kader-kader PDIP. Masalahnya ini menyangkut agama ini, penyimpangan, penyelewengan dana umat, dan gubernur itu bernama Ganjar Pranowo. Oke, catatan lagi, poin penting juga soal kepedulian pada rakyat dan penderitaan rakyat. Soal wadas ya, kita bilang di sini soal wadas. Wadas itu adalah proyek pertambangan untuk mengeksploitasi batu andesit untuk kepentingan bendungan, bener, yang jaraknya Desa Wadas dengan bendungan itu 12 km. Masalahnya areanya yang akan dieksploitasi itu 114 hektar. Penduduk di sana yang petani yang sudah nyaman terancam tanah itu. Dia akan digunakan sebagai tambang batu untuk pembangunan bendungan benar. Ya nggak benar. Namanya benar, nggak benar. Digunakan. Lalu tidak ada izin, tidak ada IUP, izin usaha pertambangan nggak ada. Lalu nggak ada AMDAL. Itu yang dikritisi. Rakyat marah. Ketika rakyat marah, berbenturan dengan aparat. Sehingga akhirnya Kapolda dan Gubernur harus bertanggung jawab. Itu berapa jumlah aparatnya, Pak? Ada yang menyebut 1.000, aparat 1.000 mengepung rakyat, dan 64 yang ditahan. Sebagian sedang sholat di masjid. Itu tindakan represif aparat kasus Wadas. Nah, ada yang bilang lagi, bukan 1.000, ribuan. Kirain teh 100-an. Ribuan aparat dikerahkan. Nah, masalah sampai sekarang
kasus itu belum selesai. Bahkan ada kritikan, masyarakat Wadas sedang berteriak dan menderita, sementara Pak Ganjar Pranowo lari-lari pagi di Jakarta, di GBK, gitu. Melalui rekayasa, seolah-olah gitu kan disambut, padahal disiapkan tim sukses untuk menggambarkan penyambutan. Wah, gayanya sama gaya pencitraan, gitu ya, gaya hoak-hoakan, gitu ya. Jadi pelanjut politik ya punya ya. Jadi hal seperti itu berarti bagaimana kalau kita punya presiden yang tidak punya pada rakyat? Gitu. Bagaimana presiden yang justru menindas rakyatnya? Gitu. Melalui perilaku atau track record, gitu kan? Yang telah dibuktikan. Saya kira kita tidak perlu lagi mengurai, masih ada sebetulnya uraian berikutnya banyak, tapi intinya gitu kan dari aspek sampel seperti itu yang tidak layak lah. Malu Unpad gitu kalau Unpad dibawa, itu masalahnya. Saya semua kita ini alumni Unpad, masa gitu kan harus mendukung profil seperti itu gitu. Jadi ketika dia jual ya kita beli, Pak gitu. Bagaimana cara belinya? Tolak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia. Dia punya hak mendukung, kita punya hak menolak, gitu ya. Tapi kita juga tidak sesembrono dia, gitu kan. Tidak sekacau pikiran dia dengan menyatakan kami akan dukung A, dukung B. Enggak. Kita akan dukung A, dukung B. Kalaupun ada, nggak akan bawa alumni Unpad kok. Unpad akan kita jaga. Wibawanya, alma mater kita yang tercinta. Itu yang maksudnya kita jaga Unpad ini, jangan diremeh-temehkan, jangan dibawa ke politik praktis, jangan dibawa ke konflik kepentingan. Itu yang kita lawan, Pak. Itu yang kita bahasakan dengan tolak Ganjar Pranowo. Dia silahkan sosialisasi terus. Kalau maksa terus bawa-bawa alumni Unpad, kita juga sebagai alumni Unpad akan terus menerus sosialisasikan tolak Ganjar, jangan pilih Ganjar. Begitu. Saya kira itu adalah belinya kita dari jual yang dia tawarkan. Saya kira ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.